kamu ngerasa cuaca sekarang tuh makin aneh. Pagi-pagi udah panas banget, siangnya tiba-tiba hujan deras, malamnya dingin, besoknya panas lagi. Nah, itu bukan cuma perasaan kamu doang. Itu salah satu climate change alias perubahan iklim. Perubahan iklim atau planet change itu adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Bukan cuma sekedar cuaca yang berubah-ubah, tapi udah nyampe ke level yang bisa merusak ekosistem di Indonesia sendiri. Dampaknya udah nyata musim hujan dan kemarau, makin gak jelas banjir dan kekeringan, makin sering bahkan laut kita naik, terus perlahan-lahan. Nah, kalau kita zoom in ke Bandung kota, yang dulu dikenal sejuk dan adem, sekarang panasnya bikin pengen ngadem di kulkas. Rata-rata suhu Bandung terus naik setiap tahunnya. Jadi bukan cuma soal teori atau berita doang, perubahan iklim itu udah ada di depan mata kita. Pertanyaannya, kita mau diam aja atau mulai ngelakuin sesuatu? Perubahan iklim bukan sekedar isu global yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah kenyataan yang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui zat. Berdasarkan catatan dari NASA, suhu rata-rata global telah meningkat sebesar 1,2 derajat Celcius sejak era perairan industri. Di kota Bandung sendiri, berdasarkan data dari BMKG Stasiun Geofisika, Bandung suhu rata-rata pada tahun 2023 tercatat sebesar 23,5 derajat Celcius sebagai perbandingan satu dekade sebelumnya. Suhu rata-rata Bandung bersifat 22,6 derajat Celcius. Perbedaan ini mungkin terdengar kecil, namun peningkatan suhu sekecil apapun dapat memicu berbagai dampak serius, seperti perubahan pola cuaca, berkurangnya kualitas udara, gangguan kesehatan, hingga potensi krisis air. Jika tidak ditanggulangi, mana yang dulu dikenal sebagai kota sejuk dan nyaman bisa berubah menjadi kota yang rentan terhadap bencana lingkungan. Pertanyaannya, apakah ada solusi untuk hal ini? Tentunya, pasti ada, yaitu Zero Waste Plastic. Apa Zero Waste Plastic itu? Berikut penjelasannya oleh Kak Selin. Apa sih zero waste itu? Zero waste atau nol limbah adalah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi produk limbah dengan mendaur ulang, meminimalkan konsumsi, dan memaksimalkan penggunaan kembali barang. Zero waste bukan sekedar membuang sampah dengan benar, tapi tentang mengubah pola pikir kita sebagai konsumen. Mulai dari cara kita membeli, menggunakan, hingga membuang barang, semua harus dipikirkan secara bijak. Tujuannya, mengurangi limbah sebanyak mungkin atau hingga mendekati nol. Nah, untuk memulainya, ada panduan sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu prinsip 5R. Reuse, reduce, reuse, recycle, and route. Apa sih itu reuse? Reuse adalah tindakan awal untuk menghindari sampah dari sumbernya. Misalkan kalian lagi belanja dan kalian menolak untuk memakai sampah plastik atau wadah plastik dari minimarket. Lalu reduce, mengurangi penggunaan barang yang bisa menimbulkan sampah atau emisi seperti botol mineral plastik. Reuse adalah penggunaan barang yang masih layak pakai daripada beli baru, contohnya belanja. Recycle, mengolah ulang sampah jadi produk baru. Dan route adalah membusukkan sampah organik jadi kompost alami. Kenapa sih 5R itu penting? Reuse mengajarkan kita menolak hal-hal yang nggak perlu sejak awal, terutama produk sekali pakai dan kemasan berlebihan. Reduce berarti sadar dengan apa yang kita konsumsi. Kita belajar hidup lebih minimalis dan hanya beli barang yang benar-benar dibutuhkan. Reuse membantu memperpanjang umur barang. Daripada langsung buang, coba pikir bisa dipakai ulang nggak ya? Recycle itu cara mengolah barang yang nggak bisa dipakai lagi jadi produk baru. Route mengajarkan kita untuk mengembalikan sampah organik ke alam melalui proses pengomposan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita untuk berkontribusi dalam mengurangi climate change? Ini dia 10 panduan sederhana yang bisa kita lakukan dimulai dari rumah. Makanan sisa yang kamu buang di sini itu nyumbang gas rumah kaca juga loh. Karena sisa makanan terurai tanpa oksigen anaerobik dan menghasilkan metana yang 25 kali lebih besar dari CO2. Tanaman tuh kayak AC alami, ngurangin panas, ngurangin polusi, dan pastinya bantu lawan perubahan iklim. Siapa di sini kalau mau pergi harus beli baju baru, padahal lemarinya udah nggak muat? Jangan ya dek ya, karena industri fashion tuh nyumbang emisi karbon yang gede banget. Bawa tamu sendiri juga termasuk ke dalam cara kita untuk mengurangi climate change loh. Kalau belanja ke minimarket, jangan lupa bawa tote bag sendiri ya. Yuk mulai ganti barang-barang kamu menjadi bahan eco-friendly kayak sikat gigi ini. Sampah itu ternyata menyumbang 7,2% emisi gas karbon loh. Hal baik yang harus kita lakukan adalah selain buang sampah pada tempatnya, kita juga harus memilah dan memilih sampah yang akan diolah. Nah, kalau ada sampah organik, jangan dibuang di sini ya, apalagi dibuang di tong sampah aja. Tapi kita gunain jadi kompos alami.
Kalau jaraknya dekat, gak usah pakai motor, jalan kaki aja. Selain sehat, juga mengurangi emisi karbon loh. Kalau jauh, baru pakai kendaraan, tapi pakai transportasi umum aja ya, biar nggak macet. Nah, itu dia 10 tips dari Globay untuk mengurangi climate change. Yuk kita dengerin nasihat-nasihat dari teman-teman Globay. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan bagi kita semua. Ia terjadi saat ini, di sini, dan mengaruhi kita semua. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini memiliki dampak yang besar untuk kehidupan bumi esok hari. Nah, kita bisa memulainya dengan menanam pohon, menghemat energi, mengurangi sampah plastik, ataupun hanya menyuarakan kepedulian, semuanya berarti. Bumi tak butuh pahlawan, hanya butuh kepedulian. Bumi itu satu-satunya rumah kita. Mari kita jaga bersama, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita di masa depan. Yuk mulai dari diri sendiri, karena satu langkah kecilmu hari ini bisa jadi perubahan besar untuk bumi di esok hari. Karena kita butuh bumi, Dan bumi juga butuh kita. save energi, save planet. Terima kasih sudah menonton video kita dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe.